Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat-sahabat entrepreneur di seluruh Indonesia. Semangat pagi. Oke, pada video kali ini saya ingin men-sharingkan satu peluang bisnis yang bergerak di bidang transportasi online dan juga e-commerce yang menurut saya ini bisa sangat-sangat menolong ekonomi umat. Ya, yang penting itu menolong ekonomi umat dan juga sangat-sangat luar biasa profitable, Bapak Ibu. Ya, sangat luar biasa profitable. Kenapa? Karena Anda tahu ya, hari ini perilaku semua orang sudah berubah. Ya, kita berada di kondisi new normal di mana orang belanja-belanja serba online, kemudian pesan makanan serba online. Jadi semuanya sudah serba online. Jadi jika Anda ingin cepat kaya raya, ya, Anda harus bergerak di bisnis yang bergeraknya di bidang online. Anda tahu seperti Mark Zuckerberg dengan Facebooknya, cepat sekali dia menjadi kaya raya. Kemudian Jeff Bezos dengan Amazonnya. Kemudian Anda tahu Nadiem Makarim dengan Gojeknya dan yang lain-lain. Nah, hari ini saya pengen men-sharingkan satu peluang. Ada sebuah aplikasi namanya Hero. Nah, aplikasi Hero ini adalah ownernya adalah saya pribadi. Nama saya Haji Muhammad Taufik. Perkenalkan, ya, aplikasi ini memang saya persembahkan untuk menolong ekonomi umat. Di mana nanti yang kaya raya nanti dengan menggunakan aplikasi Hero ini bukan saja hanya ownernya. Ya, Anda tahu kalau misalnya kita, mohon maaf ya, kita pakai transportasi online merek yang lain, ya, yang kaya raya hanya ownernya dan juga segelintir investornya. Tapi kalau dengan aplikasi Hero ini, ya, nanti usernya bisa passive income, drivernya bisa passive income, begitu juga merchant dan juga vendor-vendor yang lain. Nah, mungkin Anda udah penasaran nih seperti apa aplikasi Hero ini. Jadi jika Anda ingin setiap pengeluaran transportasi dan belanja Anda jadi sumber penghasilan, maka Anda wajib pakai Hero, ya. Ini Hero, insya Allah, mohon doa sahabat-sahabat, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan sangat luar biasa booming nanti di seluruh Indonesia, ya. Oke, seperti apa? Nah, Anda Bapak Ibu tahu ya, saat ini udah saya bilang tadi sudah semua serba digital ya, semua sudah serba online. Jadi kalau kita nggak go online, maka kita akan ketinggalan. Ya, Anda tahu bisnis konvensional jika dibanding dengan e-commerce, kalau bisnis konvensional itu modalnya besar, kalau e-commerce hampir tanpa modal. Kemudian waktu tempat juga sangat terbatas kalau yang konvensional, tapi e-commerce ya dibatasi waktu. Kalau bisnis konvensional butuh waktu lama untuk meraih sukses, tapi e-commerce atau bisnis online, ya, toko online seperti itu, waktu relatif sangat singkat untuk meraih suksesnya. Penghasilan sangat terbatas karena pasar kita cuma di wilayah kita tadi aja. Tapi kalau e-commerce ini bisa penghasilan semau-maunya dah. Ya, dan yang lain-lain mungkin Anda udah sangat tahu, ini perbandingan luar biasa jauh antara bisnis konvensional dan juga e-commerce. Nah, ini e-commerce raksasa dunia saat ini. Kalau dari Amerika tuh ada Amazon, pemiliknya Jeff Bezos tadi. Kemudian kalau Alibaba ini dari China ada Jack Ma. Nah, ini valuasi udah 6.500 triliun, Masya Allah. Alibaba juga begitu ya. Nah, kalau Indonesia ada Gojek, kemudian ada Tokopedia, disusul Traveloka, Bukalapak. Ini semua bergerak di bisnis online. Yang saya tahu malah Gojek ini valuasinya mengalahkan perusahaan Garuda ya. Padahal Gojek tidak punya ojek, dia tidak punya. Kalau Garuda kan dia punya maskapainya, investasinya luar biasa. Kalau Gojek dia nggak punya ojek, dia cuma punya aplikasi aja. Tapi kekayaannya Masya Allah. Ada banyak sekali ya aplikasi transportasi online di Indonesia, terutama untuk di ibu kota. Kita tahu seperti ada Gojek, kemudian ada Grab, ada Maxim, ada Bonceng, Antrin, Move, dan lain-lainnya, ya, dengan beragam strategi pemasaran mereka. Nah, kalau Gojek yang kita tahu untuk menarik user sebanyak-banyaknya, mereka dengan cara bakar duit, kasih diskon dan lain-lain. Makanya perlu banyak suntikan investor. Seperti itu, begitu juga dengan Grab. Nah, kalau Maxim dengan cara dia banting harga lebih murah daripada layanan Gojek dan Grab. Kalau Antrin dia skemanya bukan potongan transaksi ya buat driver. Kalau Gojek kan 20%. Nah, kalau Antrin dia tidak ada potongan seperti itu, hanya sewa aplikasi setiap bulan. Nah, ini beragam strategi pemasaran beberapa aplikator transportasi online di Indonesia. Nah, tapi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, hanya Hero yang memiliki program afiliasi.
hanya Hero, di mana user Hero, driver, dan merchant bukan hanya bisa dapat aktif income dari setiap transaksi, tapi juga bisa dapat passive income dengan hanya cukup mereferensi user-user baru. Nah, ini yang membedakan Hero dengan lain-lainnya, dan ini satu-satunya Bapak Ibu, bukan hanya di Indonesia, yang saya tahu di seluruh dunia. Jadi begini, saya ilustrasikan. Misalnya kalau driver di aplikasi yang lain, ya dia kalau pengen dapat penghasilan maka perlu ada orderan, kan begitu. Setelah itu setiap kali ada orderan mereka kena potong sampai 20%, kan seperti itu. Tapi berbeda jika driver dia menjadi drivernya Hero, dia hanya bukan saja dapat income dari setiap kali ada orderan, tapi juga bisa dapat passive income. Ini yang luar biasa. Passive income-nya bagaimana? Dia cukup mereferensikan tetangga-tetangganya. Contoh misalnya ada driver namanya Bapak Andi misalnya. Lalu Bapak Andi ini mereferensi tetangganya namanya Pak Budi. Nah, dia tanya nih, Pak Budi udah pakai aplikasi Hero belum? Oh belum, sini Pak saya bantu daftarkan, misalnya seperti itu. Nah lalu Bapak Budi daftar, ya kan? Daftarnya sponsornya siapa? Sponsornya adalah Bapak Andi. Nah satu hari Pak Budi ini naik ojolnya Hero, baik itu lewat driver manapun, setiap kali dia bertransaksi maka Bapak Andi dapat fee transaksinya di situ. Nah ini yang luar biasa. Kemudian Bapak Budi karena merasakan manfaat lalu dia bercerita ke Bapak Chandra misalnya, lalu Bapak Chandra melakukan transaksi melalui aplikasi Hero yang mana sponsornya adalah Bapak Budi, maka Pak Budi juga dapat passive income di situ, dan Bapak Andi pun juga dapat passive income-nya. Nah ini sampai 10 level generasi kita bagikan komisinya, ini yang luar biasa. Jadi Bapak Budi transaksi apapun, mau itu beli pulsa, mau itu beli sayur, mau itu beli buah nanti di merchant-merchantnya kita, mau dia beli sepatu dan lain-lain, maka Bapak Andi selamanya dapat fee transaksinya, dapat passive income. Nah ini yang luar biasa, yang belum ada di aplikator lainnya Bapak Ibu. Nah ini yang dahsyat, yang menurut saya, feeling saya mengatakan nih, Masya Allah bakal booming luar biasa nih. Hero bukan cuma di Indonesia, tapi akan menyebar ke seluruh dunia, insya Allah. Nah, maukah Anda menggunakan sebuah aplikasi yang dengannya Anda dapat memenuhi seluruh kebutuhan Anda? Memiliki passive income selamanya. Jadi user nanti ketika dia download aplikasi Hero, lalu dia gunakan aplikasi Hero ini buat transaksi apapun, dia bisa passive income Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian menjadikan pengeluaran menjadi sumber penghasilan. Kemudian yang keempat, menjadikan pengeluaran bernilai berbagi untuk sesama, karena ada amal jariah di setiap transaksi Anda. Kemudian menjadikan pengeluaran sebagai pondasi kerajaan bisnis Anda ke depan. Nah, mau nggak pakai aplikasi itu? Nah, jawabannya Hero, Bapak Ibu. Jadi Hero ini setiap pengeluaran transportasi belanja Anda bisa menjadi sumber penghasilan buat Anda. Jadi program ketahanan ekonomi rakyat berbasis online yang bertujuan untuk menyediakan media transaksi bagi merchant atau driver dan konsumen. Nah ini Hero ini cara termudah, termurah. Kenapa? Karena downloadnya gratis, tidak ada bayar sepeser pun, dan tercepat meraih sukses ya. Tidak merubah kebiasaan dalam bertransaksi barang atau jasa kebutuhan sehari, nggak ada. Jadi Anda tetap aja transaksi seperti normal ya, seperti adanya, tapi gunakan aplikasi Hero untuk transaksinya. Meningkatkan purchasing power masyarakat melalui rumus setiap pengeluaran menjadi penghasilan. Nah, jadi pertanyaan, kenapa harus Hero nih? Pertama, karena gratis Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi user, driver, ataupun merchant di Hero tidak dipungut biaya sepeser pun, tidak ada. Captive market, kenapa? Karena penghasilan selama-lamanya dan semakin besar. Kemudian apalagi cashback, Anda mendapatkan cashback komisi dan dari setiap transaksi sendiri dan jaringan Anda. Nah, kemudian legasinya, akun Hero berlaku selamanya dan dapat diwariskan. Ya, Hero ini bukan investasi karena totally gratis. Kemudian Hero juga bukan MLM atau network marketing. Ya, yang maksud saya dalam tanda kutip network marketing yang harus ada izin CUPL, kemudian harus terdaftar di APRI dan AP2LI. Nah, bukan seperti itu, karena MLM itu kan dia ada bonus sponsor, ada bonus pasangan, biasanya kalau yang binary ada reward dan lain-lain. Nah, Hero ini tidak, skemanya tidak seperti itu. Jadi tidak ada produk, kemudian tidak ada tutup poin, tidak harus jualan, kemudian tidak ada iuran tahunan tanpa target dan lain-lain. Nah, setiap produk atau jasa dalam Hero itu selalu mengandung 4 komponen. Pertama, ada harga jual transaksi di situ. Nah, setiap transaksi itu ada komisi user. Nanti Anda dapat cashback. Kemudian Anda juga kalau Anda berhasil mereferensikan, Anda kasih link referral aplikasi Anda kepada teman-teman Anda. Nanti setiap teman-teman Anda transaksi, Anda mendapatkan komisi di situ sampai 10 generasi.
Kemudian ada komisi vendor. Komisi vendor ini yang dia mereferensi merchant, dia mereferensi manajer, dia mereferensi driver seperti itu. Itu komisi vendor. Yang keempat ada amal jariah di setiap transaksi Anda. Luar biasa. Jadi Anda bertransaksi itu sambil sedekah di sini. Nah, jadi dari semua tuh perilaku belanja online, pesan transportasi online, pesan makanan online, kirim-kirim barang secara online, di setiap jaringan Anda melakukan aktivitas itu, maka Anda berhak mendapatkan passive income dari hasil referensi copy paste link Anda tadi, link aplikasi Anda tadi. Nah, ini yang perlu Anda ketahui ya. Jadi Gojek itu Bapak Ibu, ini kalau Anda tahu, ini berita resmi ya. Jadi di 2018 dia tembus omset itu 126 triliun. Ya, terbesar itu dia dari GoFood dan GoPay. Dari GoFood paling banyak. Kenapa? Karena setiap transaksi dia mengambil fee itu 20% potongannya. Dahsyat ya. Jadi kalau di 2018 tadi, nih sebutlah 126 triliun, maka dia fee dia 20%, maka di tahun 2018 Gojek itu ngambil profit 25,2 triliun. Jika di rata-rata kurang lebih 2 triliun setiap bulannya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Tapi uang sebesar itu sayangnya karena skemanya dia berbeda dengan Hero ini, ya keuntungan tadi hanya masuk kepada ownernya saja dan juga ke sebagian investor dia yang dari luar negeri. Nah, Sandiaga Uno, Anda boleh cek sendiri ya di IG-nya Sandiaga Uno. Dia mengatakan di sekitaran tahun 2011-2012 Nadiem mencari investor. Ya, dia memerlukan 700 juta dan itu sampai ke telinga Sandiaga Uno. Tapi sayangnya Sandiaga Uno waktu itu menolak. Ya, tidak tergiur untuk invest 700 juta saja. Padahal kita tahu kekayaan Sandiaga Uno, dia triliuner, 700 juta itu ya kecil aja buat dia, tapi dia menolak dan dia sangat menyesali itu, Bapak Ibu. Jadi jika ada datang penawaran kepada Anda untuk invest ya, atau menjadi manajer atau franchise dari transportasi online di satu daerah, Anda jangan tunda-tunda lagi, cepat ambil. Karena itu akan menjadi aset yang luar biasa buat Anda. Jangan sampai apa yang terjadi pada Sandiaga Uno terjadi pada Anda. Oke, nah ini yang membedakan ya. Jadi setiap terjadi transaksi di Hero, kita memotong fee itu kisarannya 3% sampai 10% saja. Oke. Dan itu pun kita bagi-bagi lagi. Nah, contoh misalnya terjadi transaksi beli sepatu misalnya. Nah, itu kita potongnya sekitar 5%. Nah, maka 5% itu kita bagi-bagikan lagi. Kalau di lain, mohon maaf nih, di misalnya ojol yang lain misalnya ya, itu kan setiap kali terjadi transaksi di merchant mereka memotong 20%. Nah, berbeda dengan Hero, kita hanya memotong itu maksimumnya di 10%. Tapi untuk merchant kita ambil contoh misalnya 5%. Nah, 5% tadi, 50%-nya itu kita bagi-bagikan kepada user, atau sekitar 2,5%-nya. Jadi contoh misalnya nih ada Adi belanja, maka Adi dapat cashback 10%. Dari 2,5% tadi ya, dari 50% tadi dia dapat 10%. Kemudian, nah yang mengajak Adi siapa? Yang mengajak Adi, yang mensponsori Adi siapa? Dia juga dapat 10%-nya dari transaksi si Adi tadi. Terus yang mereferensi sponsornya Adi siapa? Dia juga dapat. Nah, itu kita bagikan sampai 10 level. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, selain itu kemudian kita bagikan lagi ada budget 30% lagi itu untuk sponsor vendor. Sponsor vendor itu siapa? Sponsor vendor itu orang yang mereferensi merchantnya tadi. Jadi di tempat Adi belanja tadi kan di tempat toko sepatu apa misalnya ya, toko sepatu Nike misalnya. Nah, di toko sepatu Nike ini tadi yang mereferensi siapa ya, yang sampai membuat dia menjadi merchant Hero, maka dia berhak mendapatkan komisi sponsor vendor setiap kali terjadi transaksi di merchant tersebut, walaupun bukan jaringannya dia. Nah, besarannya sebesar 20%. Kemudian yang dapat lagi manajer. Manajer adalah si Adi tadi kan dia pasti si Adi tadi pasti punya jalur nasab yang membuat dia akhirnya bergabung di sini kan. Nah, yang paling atas tadi manajernya dia itu siapa? Nah, maka si manajer tadi juga dapat 60% dari transaksi si Adi tadi itu. Gede banget. Ya, sekitarannya kurang lebih 1% dia dapat ini si manajer. Dari setiap kali terjadi transaksi, si manajer dapat 1%. Kemudian ada lagi kita bagikan royalty director. Nah, royalty director ini kita bagikan sebesar 20%. Royalty director ini khusus para manajer yang berhasil mereferensi 10 manajer.
maka dia berhak mendapatkan royalti dari transaksi nasional. Dimanapun terjadi transaksi, maka director dapat terus fee-nya. Itu miliaran rupiah setiap bulan ya Bapak Ibu. Nah ini dahsyatnya Hero, kita bagi-bagi duit ya. Itu luar biasanya bos. Oke, ini potongan penjualan vendor-vendor, merchant tadi. Jadi kalau transaksinya itu 100.000 ke bawah, maka potongannya 5%. Oke. Nah, kemudian jika 1 juta ke bawah sampai 100.000 sampai 1 juta itu 4,5% dan seterusnya, maksimumnya minimumnya di 3%. Nah, vendor adalah driver merchant seperti kuliner, ya, apotik, toko, warung atau jasa. Oke, nah ini contoh transaksi e-payment. Jadi misalnya nih Adi membeli paket internet atau kuota internet seharga 100.000. Oke, lalu dari perusahaan membagi-bagikan misalnya 700 rupiah profit sharingnya. Nah maka 700 rupiah ini dibagikan adalah pertama Adi sebagai yang membeli paket kuota internet tadi mendapatkan cashback sebesar 50 rupiah. Kemudian orang yang mengajak Adi juga mendapatkan komisi sponsornya sebesar 50 rupiah. Jadi setiap kali Adi melakukan transaksi apapun, ya ini contohnya dari si Adi belanja kuota internet, maka si sponsornya Adi dapat tuh 50 rupiah. Nah kemudian orang yang mengajak sponsornya Adi siapa? Itu juga dapat 50 rupiah. Dan ini kita bagi-bagikan sampai di level ke-9. Nah begitu juga si manajer. Nah Adi ini kan bergabung kalau dirunut nasabnya itu kan sampai nanti ke manajernya siapa itu. Nah maka si manajer juga dapat bagi hasil sebesar 150 rupiah dari transaksinya si Adi tadi. Nah begitu juga royalty director. Royalty director adalah para manajer tadi yang berhasil mereferensi 10 manajer di seluruh Indonesia. Maka dia berhak mendapatkan transaksi omset transaksi nasional ya. Profitnya itu dia dapat sebesar 50 rupiah. Nah ini contoh transaksi e-payment saja. Belum lagi transaksi dari bayar air, kemudian beli token, kemudian isi GoPay, beli paket game dan lain-lain. Ini luar biasa banget. Nah ini contoh saja. Nah ini jika Anda pengen melihat nih gimana nih potensinya dari transaksi e-payment saja ya, belum transaksi ojek online-nya, belum transaksi merchant-merchant. Ini saya bicara cuman beli kuota saja misalnya. Itu kan kita pasti tiap bulan pengeluaran beli kuota tuh nggak bisa nggak beli, kita kan. Nah, contoh nih, misalnya ada Adi di sini, dia transaksi, maka dia dapat cashback 50 rupiah. Betul nggak? Nah, kemudian Adi ini mengajak 10 teman-temannya. Oke, maka setiap teman-temannya transaksi, Adi dapat 50 dikali 10, Adi dapat 500. Oke, nah karena merasa ada manfaat dari aplikasi Hero, 10 teman-temannya tadi ngajak lagi 10 temannya yang lain, maka menjadi ada 100 nih jaringannya si Adi. Maka Adi nambah lagi di bulan ketiga atau di bulan kedua misalnya, Adi dapat 100 kali 50 dapat 5.000 tiap bulan. Ya, passive income sudah 100 menjadi 1.000, 1.000 menjadi 10.000, 10.000 menjadi 100.000, nanti sampai 1 miliar orang ini. Ya, ini hanya dari transaksi satu saja kuota, beli kuota saja. Oke, sekarang bagaimana kalau kita balik? Idenya kita perbanyak nih. Jadi bukan cuma kuota, bayar listrik, bayar air, kemudian belanja-belanja, kemudian naik ojol dan lain-lain. Sebutlah ada sharing yang didapatkan Adi dari jaringannya, dia mendapatkan 50.000 per orangnya. Oke, 50.000. Sedangkan jaringan Adi ada 100.000 sudah jaringannya dia. 100.000 sudah. Nah maka yang didapatkan Adi 100.000 dikali 50.000, Adi berhak mendapatkan 5 miliar setiap bulan. Dahsyat ya. Dahsyat luar biasa. Hanya dengan mengajak-ngajak teman-teman aja, lalu teman-temannya ngajak-ngajak yang lain. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena aplikasi Hero mau membagi-bagikan keuntungannya. Maka ini terjadi. Beda kalau kita nggak mau bagi-bagi, maka keuntungan hanya masuk buat perusahaan saja. Oke, dapat poinnya. Nah ini luar biasa hanya dari transaksi e-payment saja. Oke, kita lanjut. Nah ini untuk contoh transaksi merchant dan user. Jadi ini ilustrasinya adalah misalnya Adi belanja di toko online, pemiliknya namanya Ade. Misalnya contoh si Adi belanja sepatu misalnya, dengan total belanja adalah sebesar 100.000. Nah maka bagaimana profit sharingnya?
perusahaan hanya memotong kisarannya di angka 5%. Maka 5% dikali 100.000 ada angka keluar Rp5.000. Maka uang yang masuk ke walletnya Ade sebagai pemilik toko online-nya hanya sebesar Rp95.000. Nah, 5.000-nya kemana? 5.000-nya kita bagi-bagi. Bagi-baginya bagaimana? Jadi 80% itu menjadi profit sharing kepada user dan lain-lain, 20%-nya masuk ke perusahaan. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi dari 5.000 tadi tuh, Adi sebagai yang belanja di toko online Ade, dia berhak mendapatkan cashback sebesar Rp250. Lalu sponsornya si Adi yang mengajak Adi ke Hero ini, dia juga dapat Rp250 dari transaksi ini. Begitu juga dengan orang yang mengajak si sponsornya Adi, dia juga dapat, dan seterusnya sampai level ke-9. Kemudian sponsor vendor, maksudnya yang mensponsori si Ade sampai dia tahu dengan Hero ini dan kemudian dia buka lapak atau dia jualan di Hero ini, siapa yang mensponsori dia. Nah, dia pun berhak mendapatkan sebesar Rp250. Jadi setiap kali ada terjadi transaksi di merchantnya Ade ini, si sponsornya ini passive income mendapatkan terus bagi hasil. Nah, itu untungnya mensponsori merchant-merchant, karena kita dari semua transaksi di merchant tersebut, kita yang mensponsori dapat terus bagi hasilnya. Nah, begitu juga dengan si manajer. Adi tadi manajer ke atasnya siapa? Nah, jika ada ketemu, maka si manajer dari transaksi Adi ini tadi, dia berhak mendapatkan Rp1.000. Waduh, gede banget. Bayangkan jika dalam satu hari ada 1.000 transaksi. Masya Allah. Nah, kemudian royalty director. Jadi tadi para manajer-manajer yang berhasil merefleksi 10 manajer, dia naik peringkat menjadi director. Dari semua transaksi nasional, dia berhak mendapatkan profit sharing sebesar, kalau untuk yang ini dia mendapatkan Rp250. Wah, jadi totalnya Rp4.000. Ini contoh transaksi merchant dan user. Oke, kemudian ilustrasi yang berikutnya, contoh transaksi driver dan user. Misalnya Adi menggunakan jasa driver Ade. Ceritanya si Ade menjadi driver, lalu Adi bayar Rp50.000. Nah, Rp50.000 ini kita potong misalnya di sini 5% ya. Ini untuk masa promo misalnya 5%. Maka dari bayarnya 50.000 tadi, ada dong di sini 2.500 ya potongan fee-nya. Berarti yang masuk ke walletnya Ade sebagai driver itu hanya 47.500. Nah, sisanya 2.500 kita bagi-bagikan. Maka 80%-nya yaitu Rp2.000 untuk Adi, dia dapat cashback Rp125. Untuk yang mensponsori Adi juga dapat 125. Orang yang mensponsori sponsornya Adi juga dapat Rp125. Nah, kemudian sponsor vendor yang mensponsori si driver. Siapa yang mengajak driver ini sampai dia menjadi drivernya Hero? Nah, orang yang mensponsori dia atau yang mengajak dia juga dapat Rp125. Jadi setiap kali terjadi transaksi di driver AD ini, itu beruntung banget yang mensponsorinya, karena dia passive income, mendapatkan profit sharing dari setiap transaksi yang terjadi di driver si Ade tadi. Lalu manajernya siapa? Manajernya Adi ini sampai ke atas yang nasabnya siapa nih? Ada si manajer. Nah, si manajer dapat Rp500, bos, gila. Ya, dapatnya Rp500. Kemudian royalty director juga dapat Rp125 dengan total Rp2.000. Nah, seperti itu ilustrasinya tadi. Oke. Nah, ini keuntungannya menjadi vendor jika Anda mau menjadi merchant kita. Promonya apa saja? Pertama, uang pas ya, pembayaran tidak perlu direpotkan dengan uang kembalian karena belanjanya online. Orang langsung transaksi secara online. Calon affiliate, pembeli datang sendiri. Kemudian semakin banyak pelanggan dari user lain karena user lebih memilih belanja di merchant Hero. Kenapa? Karena ada cashback, kemudian ada pembagian sampai 10 generasi tadi. Nah, karena adanya cashback dan komisi, jaringan ribuan user aktif yang sukarela men-share jualan Anda di sosmed mereka. Nah, ini kenapa jadi pelanggan itu semakin banyak. Nah, ini saya jelaskan ilustrasi dari komisi untuk seorang manajer di Hero ya. Contoh nih, jadi komisi manajer Hero adalah sebesar 60% dari laba kotor vendor ya. Oke, 60% ya dari laba kotor vendor. Jika seorang manajer, ini ilustrasinya, memiliki 10.000 user dan driver aktif, bukan harus dia ya, tidak harus dia mereferensi, tapi tim di bawahnya dia. Tim di bawahnya dia kan banyak user, banyak driver. Nah, ada 10.000 nih misalnya. Dan ini lintas wilayah, tidak harus di wilayah dia saja. Di mana masing-masing mereka melakukan transaksi misalnya Rp1 juta per bulan.
Mungkin nggak? Mungkin sekali. Dari mana? Bayar listrik, bayar PDAM, beli pulsa, belanja ini, belanja itu. Benar nggak? Naik ojol, naik taksinya Hero, anggap 1 juta setiap bulan. Maka komisi si manajer ini adalah 10.000 dikali 1 juta dikali 5%, karena kita potong 5% per transaksinya, lalu dikali 30% fee vendor tadi, maka ketemulah angka 150 juta laba vendor ini. Oke, 150 juta. Nah, 150 juta ini dikali 60% fee buat manajer tadi, maka si manajer mendapatkan laba bersih sebesar 90 juta rupiah setiap bulan. Nah, ini baru komisi si manajer. Belum komisi dari jaringan 10 levelnya. Itu makan terus tuh si manajer. Jadi dia berhak mendapatkan dua income. Pertama karena posisi dia sebagai manajer, kemudian dari transaksi jaringannya dia juga dapat. Oke, ini ilustrasi untuk komisi royalty director Hero. Nah, untuk mendapatkan komisi ini tadi saya terangkan, Anda harus mereferensi 10 manajer dimanapun Anda referensi, lintas wilayah. Anda mau referensi teman Anda di Jawa Timur, Anda referensi di Sulawesi, di Papua, dan lain-lain. Anda berhasil referensi 10 manajer, maka Anda berhak menjadi director. Nah, komisi RDH adalah sebesar 20% dari laba kotor vendor. Nah, ini ilustrasinya, jika ada 20 director Hero dan jumlah user dan driver Hero seluruh Indonesia sebanyak 10 juta misalnya, di mana masing-masing mereka melakukan transaksi 1 juta rupiah per bulan, maka jumlah omset transaksi nasional itu adalah sebesar 10 triliun. Oke, maka komisi royalty director Hero berapa? Nah, ini kita hitung 10 juta dikali 1 juta dikali fee-nya 5% dikali 30% fee vendor tadi, maka ketemu angka 150 miliar. Nah, 150 miliar itu dikali 20% fee royalty director, maka ketemu angka lagi 30 miliar. Nah, 30 miliar dibagikan ke 20 director. Contoh misalnya ada 20 nih yang berhasil referensi 10 manajer, maka 30 miliar tadi dibagikan untuk 20 director, maka masing-masing berhak mendapatkan 1,5 miliar setiap bulannya. Nah, ini dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini komisi referensi vendor ya. Jadi jika Anda berhasil mereferensi driver-driver atau Anda mereferensi merchant-merchant di wilayah Anda, baik itu yang kuliner ataupun yang toko-toko tadi, butik, toko sayur dan lain-lain, Anda berhak mendapatkan 20% dari laba kotor vendornya. Contoh, jika Anda berhasil mereferensi 50 driver dan 50 merchant dan terjadi transaksi di mereka tadi 10 juta setiap bulan, maka komisi Anda adalah 100 dikali 10 juta omset transaksinya dikali 5% dikali 30% fee vendor, maka ketemu angka 15 juta. 15 juta dikali 20% komisi referensi tadi, komisi referensi vendor, maka Anda berhak mendapatkan passive income sebesar 3 juta setiap bulannya Bapak Ibu. Hanya dari sekali mereferensi, dan yang join driver, yang join merchant pun totally gratis, tidak berbayar. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh dari potensi penghasilan Anda ya, jika dalam satu periode per bulan hanya terjadi transaksi 100.000 saja dan Anda mendapatkan sharing misalnya 250 rupiah. Ya, 250 rupiah, maka Anda dapat cashback 250. Kemudian Anda mengajak 10 orang dikali 250, Anda mendapatkan 2.500. Oke, kalau ada 100 orang di jaringan Anda, ya artinya yang 10 orang yang Anda ajak mengajak 10 orang lagi, Anda dapat 25.000, dan seterusnya Bapak Ibu, Anda bisa mendapatkan 277 miliar ya totalnya nih. Oke, hanya dengan 100.000 Bapak Ibu. Jika ada 10 juta berarti Anda dapat 2,5 miliar. Ini baru income dari transaksi. Sebetulnya goal besarnya bukan hanya ini nanti Bapak Ibu. Ada banyak lagi sumber-sumber income Anda yang lainnya. Nah, ini komisi dari manajer Hero ya. Jika Anda ingin mengambil kesempatan menjadi manajer di wilayah Anda, nanti investasinya berapa nanti akan saya sampaikan setelah ini. Ini keuntungan dari manajer Bapak Ibu. Jadi manajer itu akan mendapatkan 40% dari laba kotor vendor.
40% bagi hasilnya. Jadi jika seorang manajer memiliki 10.000 user dan driver aktif, jadi ada user, ada driver aktif, di mana masing-masing mereka melakukan transaksi 1 juta per bulan misalnya. Mungkin nggak? Mungkin sekali. Dia 1 jutanya maksudnya omset ya. Orang beli kuota, dia bayar air, dia naik ojol, dia naik taksi, dan lain-lain. Contoh ada 1 juta nih yang dia keluarkan. Maka komisi si manajer adalah 10.000 user tadi, ya, yang di timnya dia tadi, dikali 1 juta transaksi per bulan tadi, dikali share-nya kan 5%, kita ngambil profitnya kan 5%. Nah, vendor mendapatkan 25% dari 5% tadi, maka ada 125 juta. Kotor, ini masih kotor, 125 juta. Nah, 125 juta ini dikali 40%, maka keuntungan dari manajer adalah 50 juta setiap bulan. Hanya 10.000 user dan driver. Mungkin nggak? Mungkin sekali. Di wilayah Anda ada berapa penduduknya? Nah, Anda bisa hitung. Bahkan bukan cuma wilayah Anda kalau jadi manajer, jadi agent manager Hero itu tidak terbatas wilayah Anda. Bahkan di luar wilayah Anda pun Anda masih tetap dapat. Ini komisi manajer ya, bukan komisi jaringan, beda lagi. Jadi komisi manajer Anda dapat 50 juta, komisi jaringan gede lagi. Karena komisi manajer ini tanpa batas dia. Kalau komisi jaringan kan hanya sampai 10 level saja, 10 level generasi. Tapi kalau komisi manajer itu tanpa batas. Jadi Anda dapat double income. Oke. Nah, ada lagi komisi royalty manager yang Anda dapatkan jika Anda adalah termasuk golongan 100 pendaftar manajer pertama. Maka Anda berhak mendapatkan royalty dari semua transaksi di seluruh Indonesia. Misalnya Hero memiliki 10 juta user dan driver. Ada 10 juta user dan driver dikali 1 juta rupiah per transaksi per bulanannya ya, setiap bulannya, dikali 5%, dikali 25%, maka ada laba kotor 125 miliar. Nah, 125 miliar ini dikali 40% fee royalty manager, maka ada uang sebesar 50 miliar yang dibagi-bagikan ke 100 manajer pertama. Oke, 50 miliar dikali 100, maka Anda berhak mendapatkan 500 juta rupiah. Ini luar biasa. Oke. Nah, kemudian komisi yang mereferensi vendor atau mereferensi driver atau mereferensi merchant. Contoh, ada 100 yang Anda berhasil referensi driver atau merchant-merchant di wilayah Anda ataupun di luar wilayah Anda. Kemudian terjadi pemasukan itu 10 juta. Ya, 10 juta rupiah omset masuk ke mereka. Anda mendapatkan share fee-nya kan 5%, dikali 25%, maka ada 12,5 juta laba kotor vendor. Nah, 12,5 juta dikali komisi referensi vendor sebesar 20%, Anda passive income mendapatkan 2.500.000 setiap bulan. Nah, ini luar biasa. Nah, ini yang luar biasa sebetulnya yang ini nih. Jadi selain Hero, kita kan punya sebuah bisnis tour travel, yaitu yang kita sebut reseller Halal Holiday, nama komunitasnya, di mana Anda bisa mendapatkan income puluhan miliar dari sini Bapak Ibu. Jalan-jalan bisa dapat duit. Jadi ada satu program yang luar biasa dari RHH, namanya jalan-jalan dulu bayar belakangan. Ya, Anda bisa keliling dunia atau melaksanakan perjalanan ibadah umroh cukup dengan bayar 1-5 juta dan langsung berangkat. Syarat utama cukup KTP saja. Ya, jadi cukup bayar 1 juta sampai 5 juta. Misalnya mau umroh nih, umroh harga 35 juta. Ya, Anda kemampuannya cuma di 5 juta. Nah, Anda cukup bayar DP 5 juta saja, Anda sudah bisa langsung berangkat. Sisanya bisa Anda cicil setelah Anda pulang umroh atau di bulan berikutnya. Ya, cicil aja. Nah, kabar baiknya program ini bekerja sama dengan finance atau bank syariah, finance syariah dan bank syariah yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Program ini diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah MUI dan telah memberangkatkan 10.000 lebih jamaah. Program ini tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa denda. Jika jamaahnya meninggal, maka lunas. Nah, kabar baiknya jika Anda menjadi manajer kami, ya, 1 jamaah yang berhasil Anda referensi, Anda berhak mendapatkan komisi 5 juta rupiah per jamaahnya. Jadi kalau Anda referensi 5 jamaah, ya Anda dapat 25 juta. Gampang nggak nge-closing orang untuk ngajak umroh, bayar dulu umroh dulu bayar belakangan? Gampangnya luar biasa.
Karena terbukti sudah 10.000 lebih jamaah yang berangkat. Teman-teman marketing kita Masya Allah banyak sekali yang mendapatkan income luar biasa dari sini. Karena tingkat closingnya sangat tinggi, tingkat aksesnya pun sangat tinggi. Ya, nah untuk lebih lanjut informasi ini silahkan tanyakan nanti ke teman Anda yang membagikan video ini kepada Anda. Nah ini ada project namanya project 10 miliar pertama jika Anda menjadi manajer kami. Ya, pertama, jika Anda berhasil mereferensi 10 saja, 10 jamaah, Anda berhak mendapatkan 5 juta rupiah per jamaahnya, maka Anda sudah mendapatkan komisi penghasilan sebesar 50 juta. Oke. Nah, 10 jamaah ini atau reseller ini ketika dia mendapatkan manfaat dari program ini, dia akan cerita nggak ke teman-temannya? Otomatis dia akan cerita. Kenapa dia mau cerita? Karena dia kan perlu bayar cicilan bulan depannya. Bener nggak? Sebelum berangkat aja dia udah cerita selamatan. Pulang dia selamatan lagi, pasti akan cerita lagi. Nah sebutlah di bulan kedua 10 orang ini ngajak 10 yang lain. Maka komisi yang Anda berikan kepada mereka, Anda memberikan 1.500.000 per jamaahnya. Sedangkan Anda sebagai manajer, Anda berhak mendapatkan selisihnya sebesar 3.500.000. Berarti jika ada 100 jamaah baru di bulan kedua, 3.500.000 dikali 100, Anda berhak mendapatkan 350 juta rupiah. Luar biasa. Nah 100 orang ini ketika mendapatkan manfaat, dia ngomong lagi nggak ke temennya? Ngomong lagi. Lalu 100 nih mengajak 10 yang lain, maka ada 1.000 jamaah baru di tim Anda. Anda berhak mendapatkan 3,5 juta dikali 1.000. Anda berhak mendapatkan 3,5 miliar di bulan ketiga. Dan di bulan keempat ketika 1.000 orang ini mengajak 10 temannya yang lain, maka akan ada 10.000 jamaah baru. Anda berhak mendapatkan 3,5 juta kali 10.000. Anda berhak mendapatkan 35 miliar. Maka dalam tempo 4 bulan saja Anda sudah berhak mendapatkan 38 miliar 900 juta rupiah. Luar biasa banget. Ya, Anda nggak perlu repot. Ya, cuap sana sini presentasikan informasi ini. Ketika Anda bergabung menjadi manajer Hero, nanti driver Anda lah, user Anda lah yang akan mereferensikan atau menceritakan informasi ini ke sebanyak orang, dan Anda berhak mendapatkan 3.500.000-nya per jamaah. Nah, jika 4 level ini dicapai dalam 4 tahun atau 48 bulan, maka income Anda setiap bulan ada 810 juta. Setiap bulan. Selama 4 tahun. Nah, bagaimana jika Anda capai dalam tempo 4 bulan, maka di rata-rata income Anda setiap bulan adalah 9,7 miliar setiap bulannya. Ada peluang seperti ini di lain? Ya, Hero dan RHH, alhamdulillah diizinkan Allah untuk bisa membagi-bagikan peluang ini kepada Bapak Ibu sekalian. Maka cepat segera ambil peluang menjadi manajer Hero. Nah, kami juga membangun Hero Foundation. Ya, kita bikin Happy Rice Box, nasi kotak bahagia. Tujuannya adalah ikut serta memakmurkan masjid di seluruh Indonesia dengan berbagi nasi bungkus atau nasi kotak gratis untuk kaum duafa setiap selesai sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat maghrib. Ya, insya Allah nanti dari banyaknya transaksi-transaksi, nah disitulah ada amal jareh yang bisa kita manfaatkan, kita sharekan kepada pesantren-pesantren yang kita bangun, kepada anak yatim, kepada kaum duafa. Insya Allah jadi dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Ya, dengan segala potensi yang dimiliki oleh aplikasi Hero, akankah Hero menjelma menjadi e-commerce raksasa selevel dengan Amazon dan Alibaba? Nah, Bapak Ibu yang bisa menilai ya. Silahkan Bapak Ibu menilai. Jika Amazon saja tidak membagi-bagikan income, Alibaba tidak membagi-bagikan income-nya kepada user, kepada penggunanya, dan dia bisa besar, lalu kenapa kita tidak? Ya, kita akan sangat besar insya Allah Bapak Ibu berkat dukungan Bapak Ibu semua. Nah, ini yang dilakukan apa sih? Jadi cukup dengan registrasi, lalu edukasi, kontrol, dan bina 10 orang terdekat, 2 merchant, dan 8 user itu minimum. Lakukan belanja minimum 100.000 setiap periode atau setiap bulan, dan belanjalah ke sesama merchant Hero. Lalu duplikasikanlah sampai level 9. Nah, ini untuk wilayah Banjarmasin, kita sudah segera akan membuka registrasi ya untuk 5.000 driver. Biaya registrasi 100% gratis Bapak Ibu. Cukup sekali menjadi driver, KTP, SIM, STNK. Nah, ini informasi yang bisa kami bagikan. Ya, saran saya segera ambil peluang menjadi manajer. Ya, untuk menjadi manajer seperti apa? Silahkan tanyakan kepada pengundang Anda langsung.
ya bagaimana untuk menjadi manajer. Nanti kami siapkan draft kontraknya ya. Jangan sampai kesempatan ini diambil oleh orang lain ya, karena Masya Allah ini bisnis sangat luar biasa profitable, sangat profitable. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana Pak Sandiaga Uno sangat luar biasa menyesal ketika mendapat tawaran untuk bergabung menjadi pemegang saham di Gojek. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada Anda. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.